Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 5A akan mendemonstrasikan pembuatan lampu pintar berbasis IoT. Salah satu konsep menarik dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia adalah penggunaan Internet of Things atau IoT. Pada penelitian ini, Blink Server digunakan untuk menciptakan sistem lampu pintar berbasis IoT yang menggabungkan kontrol otomatis dan manual. Jadi dalam pertanyaan kali ini, Blink Server kita implementasikan dalam sistem smart lamp yang kita gabungkan dengan kontrol sistem berbasis IoT. Jadi tahap pada penelitian awal, kita membuat prototipe dasar dan integrasi perangkat keras dengan konfigurasi yang diperlukan. Jadi tujuan penelitian kali ini adalah kita membuat atau menciptakan smart lamp yang efisien, terintegrasi, dan juga dapat diandalkan dengan pendekatan komprehensif menggunakan Blink Server. Oke, selanjutnya adalah bagian dari rangkaiannya. Kami dari tim infrastruktur rangkaian sudah menyusun rangkaiannya. Untuk penjelasan pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya mengenai RFID. RFID merupakan sebuah radio frequency identifier yang digunakan untuk mengidentifikasi radio frekuensi. Simpelnya pada rangkaian kami gunakan untuk menjadikan sensor untuk mendeteksi dari kunci-kunci untuk menyalakan lampu-lampu yang sudah digunakan pada rangkaian ini. RFID juga dibagi dua, yaitu RFID receiver dan juga RFID tag. RFID tag yang kami gunakan yang pertama adalah yang pin ini, yang kedua ada ID card. Jadi ID card mengirimkan input kepada RFID untuk memberikan input juga kepada ISP. Oke, untuk RFID cukup. Selanjutnya. Oke, di sini ada modul ISP8266 yang dimana modul ini berfungsi sebagai microcontroller untuk menyambungkan ke internet. Baik, di sini ada button itu sebagai aktuator, fungsinya untuk menyambungkan sinyal high atau low pada pin Arduino. Oke, selanjutnya ada LED yang dihasilkan sebagai untuk memancarkan cahaya atau sebagai lampu penerangan yang dihasilkan sebagai output. Oke, sekarang masuk ke perancangannya. Karena tadi ada 3 buah alat, yang pertama ada controller, sensornya, dan ini aktuator satu, ini juga sensornya. Dan ini tuh dari sini kita bisa lihat di sini ada banyak pin, ada banyak kabel-kabel yang dihubungkan ya. Ada banyak pin-pinnya, pin dari sensor RFID-nya. Ini ada dari ISP-nya, ada seperti biasa ada ground dan juga ada input TV juga. Dan ini juga ada aktuatornya, ada lampu, ada apa namanya, button. Nah, dari ini ground mereka 3 ini dihubungkan ke ISP ini melalui pin dari ground ini, dan juga pin-pin yang dari RFID ini. Yang pentingnya ada SDA dan juga DTS. SDA dan juga DTS ini difungsikan untuk inputan dari pin-pin sensor di RFID ini. Ini disambungkan ke pin-pin yang ada di ISP ini. Dan ini juga ada pin-pin lainnya. Ini pin-pinnya pin-pin sekunder yang dimana ini untuk mendukung dari RFID ini disambung ke ISP ini. Lalu dari ISP ini semuanya ini data-datanya ini dihubungkan, dialirkan juga langsung ke aktuator, yaitu LED-nya ini. Oke, mungkin sekian dari tim infrastruktur rangkaian. Sekian dari kami hidup rangkaian. Nah sekarang bagian deskripsi kodenya, pembuatan kodenya gitu. Untuk pertama itu ada pendefinisian berbagai macam library gitu ya. Di sini ada billing print serial, pendefinisian, kemudian ada juga ini menginkludkan beberapa library seperti SPI.h, kemudian ada FRC522, kemudian ada juga ESP8266 WiFi dan juga billing simple ESP8266. Selanjutnya ini ada pendefinisian untuk lampu itu ada di 15, kemudian untuk button ada di 5 sesuai dengan pin yang dipilih pada ISP-nya gitu ya. Kemudian untuk ini boolean untuk lampu status awalnya itu adalah false, kemudian juga button juga false, dan juga last button state-nya juga false gitu. Lalu untuk pendefinisian ininya out token-nya, dan untuk out token seri ini diambil dari Chrome ya, diambil dari web billing-nya. Nah ini ada out token, bisa disalin di bagian sini, kemudian dipastikan pada sini pendefinisian out token-nya. Kemudian di sini ada pengkonfigurasian pin untuk RST pada RFID, di setting pada D3 pada ESP, dan juga pada untuk pin SS pada RFID di setting pada pin D4
di ESP8266-nya. Nah, selanjutnya ini ada karakter untuk outnya, mengambil dari sebelumnya ini dari pendefinisian out tokennya. Lalu ada SSID, ini menggunakan WiFi yang digunakan untuk ISP-nya terhubung dengan jaringan gitu. Contohnya ini adalah menggunakan hotspot dari HP saya dan ini password dari WiFi-nya. Oke, sekarang lanjut ke bagian ini billing right. Nah, di sini ditulis billing right V1. Nah, ini billing right itu dari V1 pakai makro V1, kemudian digital right-nya menggunakan lampu dan juga parameter inputan. Nah, selanjutnya lanjut menuliskan MFRC 522 RFID dengan SS dengan membutuhkan pin ke SS dan juga RST pada RFID-nya gitu. Nah, kemudian untuk MFRC 522, kemudian di sini ada titik 22 kali mifer underscore key spasi key. Nah, kemudian selanjutnya ini ada string tag. Ini adalah pendefinisian untuk tag dari ID kartu ataupun PIN yang digunakan untuk identitas pada ketika menempelkan di RFID gitu ya. Jadi ini menggunakan variabel namanya tag, dan tag itu berisi ID dari kartu ataupun identitas. Lanjut ke void setupnya. Di sini ada serial begin, kita menggunakan yang 9600. Kemudian untuk billing beginnya ada membutuhkan out token, kemudian SSID WiFi dan password WiFi. Lalu ditambahkan dalam tanda kutip billing.cloud dan juga untuk portnya 80. Kemudian lanjut pada SPI.begin. Ini untuk inisialisasi SPI bus, dan juga ini lanjut ke RFID.pcd.init _init. Ini untuk inisialisasi MFRC 522. Lalu untuk pin mode lampu sebagai output dan button sebagai inputan pull up gitu ya. Oke, mungkin untuk kodenya dilanjut ke bagian void loop. Di sini void loop yang pertama di sini yaitu menjelaskan fungsi dari button yang kami gunakan. Jika di sini ada button set yang membaca button, terus di sini ada fungsi blink run yaitu untuk menjalankan yang ada di aplikasi Blink. Nah, di sini fungsi dari button sendiri yaitu jika button step dalam kondisi nyala, maka jika ditekan button step akan posisi lampunya akan menyala, dan jika posisi lampu sedang menyala dan jika button step ditekan maka lampu akan mati. Nah, di sini ada fungsi dari lampu sendiri yaitu lampu akan menyala jika ditekan dan juga lampu akan mati jika ditekan sekali lagi. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk RFID-nya yaitu float kartu sambil dengan tag to float. Di sini adalah fungsi untuk memindai kartu baru jika yang belum terdaftar, dan di sini jika kartu tersebut sudah didaftar setelah di tap pada sensor, maka akan mengirimkan UID pada serial monitor. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi kartu yang sudah terdaftar. Jika kartu pertama yang sudah terdaftar ini ditekan pada sensor, lampu akan menyala, dan jika kartu yang kedua ini dipakai pada sensor, lampunya akan mati. Sekian penjelasan dari void loop atau menjalankan void setup yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembuatan aplikasi Blink. Oke, selanjutnya saya akan membuat proses pembuatan aplikasi pada Blink. Jadi langsung aja ke aplikasi Blinknya. Oke, jadi ini tampilan awal aplikasi Blink ya. Pertama kita klik tanda plus yang ada di sini. Kemudian kita pilih Quick Start Device.
let's go. Terus kita pilih yang ESP8266. Nah, untuk connection tipenya kita pilih WiFi. Oke, kita klik continue, menunggu lihat. Nah, untuk kita di sini akan membuat button ya. Jadi untuk ini bawaan dari template-nya kita hapus saja terlebih dahulu. Oke, untuk menambah buttonnya kita klik icon plus yang ada di sini, terus kita klik button untuk tombol on off pada smart dam ya. Nah, oke, kita masuk ke pengaturan pada buttonnya. Yang data stream kita pilih yang value-nya F1. Kita sesuaikan dengan kode tadi. Nah, untuk off on value-nya kita matikan, dan untuk modenya kita ganti ke switch. Nah, untuk settingannya begini. Kalau udah kita close aja. Untuk button lamp-nya sudah jadi. Sekian penjelasan untuk pembuatan aplikasi Blink dari saya. Oke, baik, di sini kami akan melakukan demo untuk prototipe yang sudah kami buat, yaitu tentang smart lamp. Di sini kami menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan pin dan card, dan juga menggunakan button, dan juga akan dihubungkan menggunakan smartphone gitu. Nah, di sini kami akan menggunakan card dulu untuk on-nya dengan pinnya ini. Oke, untuk off-nya kita menggunakan card-nya. Baik, yang selanjutnya menggunakan button. Untuk mematikannya, mengklik 2 kali button. Dan yang ketiga menggunakan smartphone. Ini mana ya? Oh. Oke, bisa dilihat ini keadaannya off ya, karena kita udah connect lewat Blink. Jadi kita tinggal, ini aplikasinya, aplikasi Blinknya. Ini kondisi off. Ketika kita klik on, tombol akan nyala. Ketika kita klik off, tombol akan mati. Seperti itu. Adapun kendala yang kami alami selama melakukan project, yaitu beberapa server yang kami gunakan di sini terkendala. Nah, akhirnya kami kesulitan untuk mencari server yang mudah dan stabil untuk menghubungkannya ke perangkat IoT. Karena sempat awalnya kami menggunakan Firebase server dan juga MQTT, namun tidak berhasil. Nah, dan solusi yang kami ambil di sini adalah menggunakan server Blink untuk menghubungkan ke perangkat IoT, dan akhirnya berhasil. Oke, pada kesimpulannya telah dilakukan beberapa percobaan pada kelompok kami. Hasil terbukti secara berhasil. Prototipe kami telah terhubung secara IoT menggunakan server Blink, dan prototipe kami juga terhubung ke smartphone, dan lampu berhasil menyala secara konsep IoT. Dan pada akhirnya prototipe kami telah berhasil menyala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.